Oke, Sobat Bincang Demokrasi KPU Kabupaten Kediri, kembali kita lagi berbincang di dalam Bincang Demokrasi KPU Kabupaten Kediri bersama Bapak Dodi Purwanto, Ketua DPRD Kabupaten Kediri, salah satu tokoh pemuda, salah satu tokoh muda yang sukses di dalam berkarir politik, meniti karir dari bawah, dari mulai tingkat ranting paling bawah ranting ya. Ketua, saya ingat betul beliau ketua PACPD Grogol saat itu, sampai sekarang menduduki sebagai sekretaris di PCPD Kabupaten Kediri dan sekaligus ketua DPRD Kabupaten Kediri. Oke, Pak Dodi, panjenengan adalah peserta pelaku sejarah dan yang memang mengalami fase-fase 2009 atau sebelumnya. Apa sebenarnya Pak Dodi yang terjadi di tahun 2019 itu sehingga seolah-olah terjadi friksi yang sangat kuat antara pendukung paslon 1, paslon 2 dan yang berbeda gambar seolah-olah kalau nggak yang menang jago saya seolah-olah akan kiamat. Itu seolah-olah seperti itu. Apa sebenarnya yang terjadi itu? Oke. Ya ini yang mestinya menjadi PR kita semua. PR penyelenggara pemilu, PR pemerintah, dan juga PR kami dari partai politik untuk memberikan pendidikan politik. Dan sebetulnya permasalahan ini kalau berawal kita ambil ke pemilu legislatif, ini kalau saya beranggap ini kesalahan sistem. Mas Anang, mohon maaf. Betul. Peserta pemilu siapa sih? Peserta pemilu itu adalah partai politik. Partai politik. Iya, bukan Dodi, bukan si A, si B, dan si C. Maka dari itu saya berharap ini ada sebuah kita harus kembalikan bahwa peserta pemilu ini adalah partai politik. Bahwa ada kaderisasi di partai politik. Ini harus kita kembalikan bahwa untuk pemilu terbuka, sistem terbuka ini masih sangat banyak dengan PR. Ada banyak PR ya, pasti ada banyak PR. Banyak PR. Yang artinya apa? Kaderisasi ini dianggap nggak jalan. Karena apa? Seorang kader yang sudah merangkak dari bawah, dari ranting, PAC dan sebagainya, beliau sudah banyak berbuat, tetapi dia tidak artis, tidak terkenal, tidak populer, tidak punya uang. Ya, tidak ini yang Ini kasihan bahwa dedikasinya dia juga ke partai tinggi, ke pemerintah di tingkatannya, desa, kecamatan, pernah menjadi pengurus Karang Taruna, menjadi lembaga di desanya. Ini tidak dapat penghargaan karena tidak mampu untuk bersaing. Dan itu inputnya. Outputnya yang duduk nanti itu asepbilitas, kapabilitas ini juga masih kita pertanyakan. Dalam tanda kutip ya. Pendadarannya kurang. Ini bukan dari saya loh ya. Ini dari beliau ya. ini bagian yang dialami ya. Kita nggak menyalahkan karena yang salah sistem. Tapi saya merasa kalau sistem pengkaderisasi di partai politik itu sudah jalan dengan sendirinya, si A, si B, si C itu sudah punya rapot. Kader-kader bermunculan ya. Punya rapot. Ya, punya rapot. Ya, dan mohon maaf, ini terjadi di 2004. Nah, jadi mohon maaf saya tidak menyebut merek, tetapi ketika rapat kita ada yang ini harus menggunakan harus mengutamakan gender. Nah, ini kan lucu. Nah, ini kan. Sekali beranggota dewan bilang gender saja gender. Tapi kita tidak nyalahkan, latar belakangnya kan lain. Betul. Ya seperti itu. Ya artinya apa? Artinya saya melihat dinamika saya tidak berbicara di sini di Senayan. Kalau di sini tidak terlalu berat, meskipun dulu pernah ada. Jadi jadinya si A, si B karena ada sponsor ini memang ada. Tapi kalau di pusat ini kelihatan sangat ketara. Karena ada beberapa oknum itu yang tidak tunduk kepada partai, di partai apapun. Oh begitu ya? Kutu loncat itu ya? Bukan kutu loncat, tapi tunduk pada sponsor yang membiayai kemarin. Ini ya yang menjadi dilema dari sistem terbuka ini.
Tapi kalau sistem tertutup sebetulnya jelas. Dan panjenengan sebagai pelaksana juga enak. Sebenarnya enak. Nah, nggih. Kalau pelaksanaan, mohon maaf, kalau kita review, pelaksanaan itu jam 1 tutup ya sudah tutup. Betul. Tapi ketika penghitungan dan sebagainya, ini sampai dini hari, bahkan berlanjut 2 hari. 2 hari. 2019 sampai 2 hari. Oke, ya kalau kita ketahui bersama di pemilu 2019 kalau mulai dari hari H sampai terakhir kalau tidak salah makan waktu 34 hari ya. Sampai ke pusat. Sampai ke pusat 40 hari. 34. 34 penghitungannya. Oke, penghitungannya 34. Nah, ini kan ini perlu ada penyederhanaan. Dan juga kami berharap dengan sistem evaluasi dari 55, 71, 97 sampai 77 sampai 97 ini kan saya anggap satu rangkaian. Ada baru kita. Ada baru kita. Oke, terus nanti di 99 sampai reformasi ya. 19 ini ada dinamika terus berkembang menuju kebaikan, dan apa yang jenengan aturkan tadi memang itu menjadi tugas kita bersama untuk memperbaiki sistem. Nah, kalau teman-teman di DPR RI kebetulan Komisi 2 katanya ini tidak bisa ada revisi undang-undang karena di tengah pandemi mengutamakan itu terlebih dahulu. Ya kita maklumi, tapi semoga kedepannya akan lebih baik bisa menghasilkan wakil-wakil rakyat yang betul-betul kompeten. Harapan kami seperti itu. Dan yang utama pada saat ini adalah bahwa tugas kami di partai politik, tugas kami di pemerintahan yang di dalamnya ada eksekutif dan legislatif dan ada tugas penyelenggara pemilu, ini memberikan pendidikan politik. Ya. Karena apa? Kita ketahui bersama untuk 2024 ini nanti yang banyak, kalau melihat dari catatan kependudukan kita, itu adalah generasi milenial, generasi muda, generasi Z dan sebagainya, yang notabene tidak tahu secara detail terkait dengan sejarah bangsa, sejarah kepemiluan, dan ini masih sangat rentan dengan proxy war, termasuk hoax, termasuk sejarah, termasuk terkait dengan budaya, termasuk dengan narkoba dan sebagainya. Maka dari itu pendidikan politik kepada pemilih pemula ini sangat-sangat betul dibutuhkan agar bukan, kalau tugas kami jelas menggiring ke partai kami. Sama-sama lah. Kalau kampanyenya peserta itu adalah mengajak untuk memilih, kalau kampanyenya penyelenggara mengajak untuk datang. Dan perlu kita ketahui bersama, kalau saya melihat sedemikian hebatnya pertarungan di 2019, medsos ini sangat besar perannya. Medsos sangat besar. Nah, ini kita juga perlu. Kemarin kita diundang oleh teman-teman PWI untuk melakukan uji kompetensi wartawan. UKW kemarin ya. Kemarin termasuk bagian dari asesor. Ya, ini kami berharap menitipkan bahwa ini nanti betul-betul menghasilkan wartawan yang kredibel, karena ujung tombaknya nanti tetap di medsos. Salah satu pilar demokrasi adalah pers. Pasti, betul ya. Harapan kami sedemikian rupa, dan berita-berita hoak ini sangat kuat. Jadi nyuwun sewu, berita bohong, hoak, kalau kita sampaikan secara masif terus menerus, itu dianggap oleh masyarakat menjadi benar. Ini menarik, kebohongan yang terulang-ulang seolah-olah menjadi sebuah kebenaran. Ini yang menjadi catatan. Oleh karena itu, ini bukan masalah menang kalah, betul. Tetapi ini untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini untuk menyelamatkan nasib masa depan generasi muda kita, nasib masa depan bangsa kita. Maka dari itu, ya kita tupoksinya memberikan pendidikan politik, mencegah hoak dan sebagainya. Dan mohon maaf, kami ini kan
yang lahir di 74 atau teman-teman kami yang ada ini mungkin ada yang kelahiran 50 tidak akan selamanya akan duduk di DPRD. Ada proses kaderisasi, regenerasi. Lah makanya kalau tidak kita garap sekarang, terus nanti ideologi yang masuknya itu mestinya ideologi Pancasila yang sudah konstruksi asas tunggal kita dengan Undang-Undang Dasar 1445 dengan Bhinneka Tunggal Ika untuk membangun Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kemasukan faham. Ada faham warisan Lenin, ada faham yang warisan liberalis fasisme, terus dan ada lagi yang paham Wahabi Salafi. Ini sangat bahaya. Kalau ini masuk menggerogoti ideologi Pancasila, jangan harap negara kesatuan Republik Indonesia akan utuh kembali. Ini menarik Pak Didi. Ini sudah agak dalam, ini sudah ngomong ideologi, sudah ngomong infiltrasi dari pengaruh-pengaruh budaya di luar kita yang memang tidak sesuai. Sebelum sana Pak Didi, tadi kita sudah berbincang, jenengan sudah menyampaikan bahwa generasi muda kita adalah generasi yang sangat mengandalkan gadget, mengandalkan TI ya, teknologi informasi. Ada banyak berseliweran, ada banyak isu hoax. Bahkan saya sepakat sebenarnya bahwa ketika kebohongan atau suatu berita yang tidak benar dipush begitu banyak, relasi kuasa media itu siapa yang menguasai media dia akan menang. Opini building. Kira-kira apa Pak Didi pesan jenengan pada masyarakat untuk membedakan atau setidaknya bisa mengenali ini hoax atau tidak, atau ketika mendapatkan berita hoax harus dilakukan apa? Apa Pak Didi penjenengan? Oke, terima kasih. Kita memberikan apresiasi kepada pemerintah, kepada teman-teman TNI Polri, teman-teman BIN, dan juga teman-teman Dewan Pers, jurnalis ini sudah berupaya untuk membentuk cybercrime terkait dengan kejahatan terkait dengan masalah hoax ini, dan juga memfilter berita-berita dan memberikan sanksi pada jurnalis yang nakal menyebarkan itu sudah dilakukan. Akan tetapi ya kembali kepada kita lagi, kita hidup bermasyarakat. Saya diberi amanah menjadi anggota DPRD, panjenengan diberi amanah untuk menjadi petugas penyelenggara pemilu dan juga menjadi tokoh masyarakat di Kabupaten Kediri. Sudah sewajibnya bahwa kita ini harus mengkanter dan menyuarakan kebenaran. Jadi ini salah, ini hoak. Ya, yang paling baru hoak adalah pernyataan dari Gusmus. Nah, ini dipelintir. Ya, ini sangat berbahaya. Ciri-cirinya apa Pak? Ya ini untuk masyarakat ya. Ciri-ciri hoax itu apa tuh sebenarnya? Yang kira-kira berita ini hoax, ada nggak ciri-ciri yang bisa dikenali secara umum gitu ya? Sebetulnya kalau kita melihat ciri-ciri masing-masing itu membawa karakter tersendiri. Ya, jadi mungkin yang berkompeten adalah orang-orang yang betul menguasai. Mungkin misalnya bahasanya terlalu dilebih-lebihkan atau apa gitu, yang bisa dengan mudah dipahami. Kalau suatu misal yang kita ambil tadi contoh hoax yang menyangkut nama besar idola saya Gusmus, itu kalau yang tidak mengklarifikasi Gusmus sendiri kan tidak akan tahu. Dan yang kemarin juga hoax lagi adalah banyaknya penculikan anak. Lah ini kalau tidak diklarifikasi oleh petugas suatu misal kepolisian di TKP, ternyata di sini tidak terjadi laporan seperti itu dan bla 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 bla, penjelasannya seperti ini. Biasanya broadcast itu Pak ya. Iya, broadcast yang paling parah atau paling di Facebook parah, betul. Ya. Tapi juga saya lihat kemarin yang terkait dengan penculikan anak di Medan, di Surabaya dan sebagainya itu pun juga media. Ada media juga. Nah, ini persoalan. Harusnya media sebagai pencerah ini malah menjadi. Ada Dewan Pers juga yang berhak untuk mengkantor itu. Oke, jadi memang kalau selama ini kita anggap bahwa hanya terjadi broadcast di Instagram, ternyata ada oknum-oknum media. Karena memang media online itu kalau kemarin di pengalaman kita Pak, ketika kita verifikasi di Dewan Pers itu tidak lebih dari 1/3 yang terdaftar. Betul. Dari sekitar 80 berapa dari 1/3.
Jadi semua orang bisa bikin portal, bisa bikin media, tapi sayangnya tidak mau cover both offset, tidak memiliki wawasan sebagai jurnalistik, tidak 5W1 hanya tidak terdapat, bahkan dari isu, dari gosip, dari hoax pun bisa menjadi berita. Dan bisa jadi ini adalah bagian dari kampanye terselubung. Betul. Bukan karena tidak disengaja, tapi memang karena by design. Oke, kita akan berdiskusi lagi lebih detail bagaimana apa-apa contoh berita hoax, bagaimana pelakuannya, dan apa yang harus kita lakukan di 2024 sehingga kita tidak menjadi bagian dari korban hoax, kita tidak teraliniasi, kita tidak terpisah-pisah bahwa perbedaan pilihan, bahwa perbedaan pendapat, atau nanti di 2024 adanya perbedaan pilihan kita tidak menyebabkan kita saling bermusuhan. Kita kembali bincang demokrasi pada season selanjutnya.